rekaman yang bocor nih Bang. Itu kok bisa sih Bang Farad? Kenapa? Saya nggak tahu. Diteliti itu siapa yang menyebarkan. Kalau aku yang ngancam menyebarkan itu adalah dia dapatnya dari mana, katanya seizin siapa ya, saya nggak ngerti. Tapi kan Ya saya mau komentar ya. Sebenarnya yang paling marah tuh Densu, dia udah tegur saya dan udah berkomunikasi, dan saya katakan enggak, ya apapun tujuannya, toh sebenarnya juga hidup ini kan sebenarnya rekam-rekaman semua. Densu juga bawa kesini bawa rekam juga, ya kan sebenarnya saya larang dia nggak mau. Terus apa saya laporin dia? Enggak kan? Ya udahlah, faktanya gitu. Ya kalau memang luruskan kan hidupnya tergantung. Kalian jelekin saya, kita bisa minta maaf, kita bisa maaf-maafan. Ya sekarang yang dikhawatirkan dari isi rekaman itu apa? Kan dia udah menyatakan dia hanya ingin mengeksplor dan menggali dari saya, udah selesai kan? Nah sekarang yang rekam itu sama dia menyebarkan. Saya menyebarkan tidak. Nah tinggal kalau yang menyebarkan ada yang mukanya, nah kayak gitu orang menyebarkan. Si blon. Tapi itu bercuriga sama siapa nih Bang? Siapa sih? Ya ada si PB yang saya curigai, bukan akun dia gitu. Dan ditelepon sama satu media, dia mengatakan ya ini sepengetahuan ente. Nggak bisa, kita ada juga rekamannya dia menyatakan seperti itu. Jadi gini, ada orang bilang saya minta 250 juta untuk dibagi. Dia bilang dia ada rekaman. Kita begitu dengar yang rekamannya ini, oh ini merugikan dia marah, tapi yang menguntungkan dia mana? Nah, jadi biasa. Jadi gini. Sebenarnya seorang lawyer itu kelihatan dari kualitas berbicara. Jadi kita kalau bicara misalnya ini pohon mangga, ini buahnya. Tiba-tiba dia bicara pohon mangga, buahnya buah kelapa, nggak nyambung. Setelah buah kelapa ini langsung dilempar lagi kembali ke buah jagung. Modelnya seperti itu. Dan harusnya kalian menyadari orang-orang seperti itu yang tidak layak jadi pengacara. Ya. Pokoknya tidak boleh lagi pria-pria yang pernah masuk penjara terus bertato memimpin kantor hukum. Udah. Saya pertanyakan di mana kantor pengacaranya? Dan pengacara-pengacara yang mau dipimpin sama orang-orang dengan ciri-ciri preman, ciri-ciri seperti itu, ya saya anggap aja pengacara yang tidak punya kepribadian dan nggak tahu apa yang dicari gitu. Paling sebentar lagi mereka akan bubar. Ya. Kalau bubar dipimpin orang luar biasa. Tapi kalau dipimpin orang biasa-biasa aja, kalian lebih hebat, kalian lebih mulia gitu. Bang itu cuma bercanda-bercandaan aja lagi iseng-iseng apa seperti apa sih Bang? Tentang apa? Pembicaraan abang sama Densu gitu. Ya sebenarnya gini ya, saya nggak tahu pokoknya siapa yang punya niat. Kalau saya misalnya waktu itu saya bilang Den kan kita ada masalah, lu laporin gue laporin lu. Kita kan punya bukti. Buktinya apa? Ketika kamu misalnya melarang merekam, tapi ada pembicaraan, tinggal polisi jadikan ini bukti gitu. Nah, tapi ketika masing-masing ada kelemahan ya udahlah kita nggak mau ribut, kita damai. Terus gara-gara ini kita ribut lagi kan nggak mungkin. Terus tiba-tiba batal damai kan ya kalau pikir dia dewasa dan dia mana udahlah. Dia katakan udah dicabut juga dari orang itu, atau kalau lain beredar ya tinggal laporin aja nyebarin kan selesai. Katanya Bang Densu juga udah bilang sama pihak Novi tentang rekaman itu, gue udah bilang juga kok sama Novi sama pengacara juga semua udah baik-baik aja gitu. Abang apa maksudnya? Ya saya nggak kepikiran situ karena saya berpikir fakta cerita itu yang seperti apa. Kalau nggak benar ya anggap aja itu nggak benar, kecuali ada yang bertanggung jawab ini rekaman saya yang sebarin ya benar diuji itu asli atau bukan suara itu kan. Terus sekarang mau udah tau belum siapa sih yang udah saya udah bilang sama Densu itu orangnya ini gitu. Udah negur orangnya langsung belum Bang? Iseng banget sih. Katanya udah dimarahin, dia nggak bilang sama teman saya, udah dimarahin ditegur, dia nggak berani ngomong lagi gitu. Pengacara juga Bang? Ya pokoknya cirinya baik tato gitu, baru kalau ngomong gitu. Rumahnya disentul ya Bang? Rumahnya disentil. Ditanya ke satpam bilang udah pindah katanya. Kata satpam disuruh bilang jangan bilang kalau ada parat. Atau polisi sudah panggilan kan. Terus dia kan bikin kantor hukum, pengacara di kantornya, pengacara yang mau buat kita kirim alamat sih pengacara yang punya kantor tak. Yang boleh marahin itu dipecat katanya kan. Jadi takut. Bang Farad mungkin kembali lagi. Jadi buat apa kamu cerita banyak rumah, giliran kita cari rumah nggak ada rumah lu di sana. Rumah lu nggak ada sana, alamat udah pindah semua. Takut. Jadi saya anggap nggak ada rumahnya orang. Nah gitu. Berarti belum minta maaf juga nih Bang? Siapa? Ya
yang Dia belum abang pernah Densu. datang minta tolong mau nyari hilal, nyari semua. Datang sini Miss. Katanya ada saksi. Ajudannya di sana, istrinya di sana duduknya. Video rekamannya ada, CCTV-nya ada semua. Jadi apa yang cerita jangan percaya. Aku Pak Tabas tidak pernah bohong-bohong sama kalian. Semua yang saya omongin ada bukti, ada fakta ya. Kan saya bilang saya akan lebih maju dengan kalian. Kalian mau pakai cara-cara curang, sukses orang curang, bersukses yang curangin. Berarti nggak masalah ya rekaman itu sekarang bocor juga. Ya saya nggak pernah dengar rekaman itu apa, saya nggak tahu gitu, saya peduli. Tapi pertama Bang Denny sih agak tegur saya tegur saya minta maaf Mas, karena kita pernah ribut, semenjak kita ribut, nah jadi kita cari siapa yang ribut. Dan lu juga tuh ngasih bukti kemana-mana juga bahwa video tuh lu sebarin lagi live lagi kan. Apa saya laporin? Kan enggak kan? Yang nyebarin biarin aja, nggak peduli saya. Kalau kita merasa bukan suara udah dicari aja dari mana rekamannya kan. Tapi karena bocor itu katanya banyak yang bilang netizen abang sama Densu settingan marahannya gitu bang. Saya sama dia tuh. Saya rasa damai settingan. bohongan caranya. Yang semua nggak pernah main-main. Kasian banget kalau rumah gue didatangin orang terus gue bilang itu settingan tuh gak? Betul kan? Apa sih manfaatnya? Ya menurut saya gini, baru kali ini ada seorang yayasan didampingi pengacara berlapis-lapis tapi nggak pernah selesai. Jadi gue pikir yang hebat siapa nih? Yang hebat nih kliennya atau pengacaranya kan? Kenapa? Mikir soal gampang ini. Ini uangnya orang. Kalau nggak donatur ngapain ngatur? Ini uang orang. Nggak bermanfaat uang itu buat Agus. Sampai sekarang masih dijaga. Kenapa takut? Pengen saya jadi Kapolri, pengen saya jadi polisi dan menteri sosial. Terus saya tangkapin aja nih orang-orang yang main-main dengan uang sumbangan ini. Ya, saya pelindung orang buta, saya pelindung kaum lemah. Mereka kelewatan. Di luar negeri nggak ada tuh orang buta dihujat. Kalian aja hujan-hujan tuh dibiarin. Kalau saya dengar sepintas bahasa Densu tuh ngomong pintar, dia pakai hati nurani yang ngomong. Sayang kalau Densu mengingkari atau mengatakan itu atau dia malu, udah bener. Kalau Densu ngomong marahin Nopi pun itu nggak apa-apa. Densu lebih tua dari Nopi. Nopi hormat sama Densu, anggap aja dia. Kalau dia nggak mau dibilang, kalau dia lawan aja, nggak takut. Kalau Denny lebih tua dari saya dengar aja omongan dia. Kecuali Denny memfitnah saya kan? Ada nggak Denny memfitnah? Nggak ada kan? Tapi respon pihak sana dengan ceritanya gimana Bang Novi? Saya nggak tahu. Kenapa nggak ngomong gitu sih? Bagi saya Novi Pablo itu nggak terkenal. Bagi saya, ini didonasi lu, donasi itu main yang baik-baik aja. Kalau diri lu masih minta-minta sumbangan sama orang, nggak usah main-main. Kayak merasa selebritis, merasa terkenal, jangan. Pendonor atau penyelenggara donasi dengan tukang minta-minta ataupun penerima manfaat itu sama, levelnya sama gitu. Levelnya mulia di hadapan Tuhan, dalam arti mendapat bantuan, menerima manfaat. Jadi jangan hina-hina orang yang manusia lainnya gitu. Jangan kalian hanya hormati orang yang menyumbang gitu. Orang yang membiarkan tidak personal harus kalian hargai. Namanya juga pekerja sosial dan hak asasi manusia. Jadi kalian tidak boleh bersikap begitu. Oke? Oke.